Bayangkan jika bahan bakar seharga Rp4.000 per liter, tentu sangat menarik sekali. Irit, lebih irit, ramah lingkungan, dan kualitas setara dengan Pertamax Turbo dengan RON 98. Bisakah hal ini terjadi? Mungkinkah? Kita lihat bersama ya video lengkapnya. Kamu pasti dengar bahan bakar fenomenal Bobby Boss dibuat dari jerami. Diklaim RON 98 dan emisi nyaris nol. Tapi ESDM bilang masih tahap evaluasi, belum resmi bersertifikat. Apa saja klaim Bobby Boss? Pertama, RON 98 atau setara kelas Pertamax Turbo. Kedua, berbasis nabati atau limbah pertanian sering, disebut bersumber dari tanaman atau jerami. Ketiga, tersedia 2 varian, bensin. Itu tadi ya. Jadi yang kebetulan memang beberapa pekan yang lalu atau di khususnya di bulan-bulan awal November ini, saat di BBM kita yang biasa kita pakai Pertalite, kemudian Pertamax, yang ada kendala berebut di beberapa daerah, muncullah alternatif BBM yaitu Bobby Boss. Bobby Boss yang dengan klaim-klaim yang luar biasa dari Bobby Boss yang disampaikan kepada publik. Heboh lah publik karena pemberitaan tersebut. Bobby Boss dengan klaimnya setara RON 98 Pertamax Turbo dengan harga cuma Rp4.000 per liter. Bayangkan Rp4.000 per liter yang biasanya Pertalite masih di angka 10.000 lebih atau Pertamax jauh lebih mahal. Ada alternatif bahan bakar yang cukup ramah lingkungan, cukup emisi yang hampir nol dengan harga yang hanya Rp4.000. Wow, pasti kita akan sangat senang jika Bobby Boss tersebut benar-benar bisa direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat. Tentunya kita akan sangat senang sekali. Dan akhirnya di kesempatan yang lalu, Kang Deddy Mulyadi melakukan kerjasama atau MOU dengan Bobby Boss ini. Dia akan support penuh Bobby Boss sesuai dengan klaim yang mereka sebutkan. Kang Deddy akan menyiapkan lahannya, menyiapkan bahan bakunya, dan suplai untuk mungkin trial kebutuhan awal akan dilakukan oleh Kang Deddy di wilayah Kang Deddy sendiri. Dia akan untuk kebutuhan sehari-hari rakyat mereka sendiri di wilayah mereka sendiri. Kang Deddy menyebutkan bahwa bisa untuk operasional kerja beliau, bisa untuk pangkalan ojek beliau, bisa untuk traktor beliau, dia akan menggunakan Bobby Boss. Bobby Boss ini kan dihasilkan dari limbah jerami yang klaimnya Bobby Boss 1 hektar bisa menghasilkan 3.000 liter Bobby Boss, atau yang biasa dikenal oleh orang adalah bioetanol. Yang bioetanol ini sebenarnya kan dari sebelum Bobby Boss itu sudah banyak sekali sebenarnya percobaan-percobaan. Bahkan di Indonesia sendiri sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ada yang menyetuskan untuk BBM nabati atau bioetanol ini. Juga di luar negeri sudah banyak yang mengaplikasikan bioetanol ini menjadi bahan bakar alternatif mereka. Bioetanol ini kan bisa dihasilkan dengan limbah-limbah nabati, terutama yang mengandung gula. Biasanya dihasilkan dari limbah jagung, tebu, kemudian jeramin juga bisa memang, sangat bisa sekali. Dan dari pemerintah sendiri juga menyebutkan perlu uji yang lebih kompleks lagi, apakah nanti benar-benar setara dengan RON 98, ataukah nanti bagaimana benar-benar emisinya ini yang dihasilkan seperti apa, dan juga pengaruh bioenergi ini, Bobby Boss ini dengan kinerja mesin tersebut bagaimana, ada pengaruh terhadap korosifkah dengan paparan terhadap besi nanti bagaimana, itu juga perlu uji yang lebih mendalam lagi. Tapi kita sebagai rakyat atau warga Indonesia tentunya akan sangat mendukung untuk bisa mengkontrol atau melihat perkembangan dari bioetanol ini sebagaimana tingkat keberhasilannya nanti. Kita akan lihat bersama terus perkembangan tersebut. Juga
klaim dari Baby Boss ini selain dari ramah lingkungan, harga yang fantastis yang sangat murah, juga bisa lebih irit pemakaian konsumsi BBM ini yang biasanya 1 liter bisa dengan jarak tempuh 10 kilo itu bisa menjadi 1 liter setara atau bisa mencapai jarak tempuh menjadi 14 kilometer. Itu kan cukup bagus sekali, tergantung nanti mesin apa yang dipakai, yang awalnya dia bisa sekian kilometer nanti bisa jauh lebih irit dengan sekian kilometer. Tapi pengalaman dari negara-negara lain ketika menggunakan bioetanol ini biasanya tingkat produksinya jauh lebih kompleks atau lebih rumit, berbeda dengan bahan bakar fosil yang sudah biasa dipakai. Bisa ada kemungkinan harga nanti ketika sudah masuk di skala produksi akan harga jauh lebih mahal, tidak bisa di harga 4.000 rupiah per liter, bisa jauh lebih mahal. Tapi itu kan dari mereka di luar. Mudah-mudahan Baby Boss bisa konsisten dengan menyebutkan harga cuma 4.000 rupiah per liter, itu pasti akan sangat membantu sekali terhadap masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang memakai, yang biasanya pekerja-pekerja lapangan seperti pihak ojol dan lain-lain, ini pasti akan sangat terbantu ketika bisa benar-benar dengan harga segitu. Dan juga sebenarnya ketika ada inovasi-inovasi seperti ini itu kan kekhawatiran kita sebagai masyarakat ketika ada hal-hal yang baik seperti ini kan nasibnya hampir mirip-mirip dengan proyek-proyek SMK. SMK ini kan sebenarnya proyek yang sangat-sangat bagus sekali, tapi di balik proyek ini ada kompetitor besar yang sepertinya memang tidak boleh SMK ini hidup. Ini bisa berlaku dengan Baby Boss jika tidak dikawal bersama oleh rakyat atau oleh netizen lah bahasa kita yang sekarang. Jika Baby Boss ini tidak dikawal dengan baik oleh rakyatnya sendiri, bisa akan tenggelam seperti SMK. Jadi hanya menjadi isu, kemudian hanya menjadi desas-desus yang tanpa ada realisasi nyata dari program ini. Butuh kekuatan besar, kebersamaan, atau memang butuh power yang banyak sekali dari masyarakat untuk mensupport Bobby Boss ini menjadi benar-benar bisa dinikmati oleh semua masyarakat, semua kalangan, terutama warga-warga yang memang dari segi ekonomis sedang memiliki kesulitan, dan ini akan menjadi salah satu alternatif yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Kita harus kawal bersama Baby Boss menjadi benar-benar bisa terrealisasi. Mungkin diawali dari wilayahnya Kang Deddy Mulyadi, mungkin diawali dari sana, tidak apa-apa. Tapi ketika nanti proyek dari wilayah sana sukses, pasti akan bisa diimplementasikan ke wilayah-wilayah yang lain, terutama di Jawa Timur, dan bisa terrealisasi karena lumbung-lumbung padi ya di wilayah-wilayah ini, di Jawa Barat, Jawa Timur, memang lumbung padi yang luar biasa, bisa menjadi tenaga atau energi alternatif bagi kita rakyat-rakyat menengah ke bawah. Itu ya abangku. Apakah langkah KDN ini dan Baby Boss ini akan menjadi awal revolusi energi Indonesia, atau nanti bisa menjadi konsumsi politik dan akan tenggelam seperti SMK? Silakan tulis pendapat abangku sekalian di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.